Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Nafir Ulum, nomor induk mahasiswa 3118076. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai filsafat dengan tema integrasi ilmu pengetahuan perspektif Al-Quran dan contoh implementasinya di era modern. Nah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, alhamdulillahilladzi 'allama bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sayyidil arab wal sayyidil anjam. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen kami Bapak Imam Hanafi MAG selaku pengampu dosen filsafat ilmu pada kesempatan kali ini, juga menjadi dekan di Fakultas Usuluddin IAIN Pekalongan. Langsung saja, untuk lebih mengefektifkan waktu, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai integrasi ilmu pengetahuan perspektif Al-Quran dan contoh implementasinya di era modern. Nah, singkatnya di sini kami akan menjawab soal nomor 5 daripada ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Imam Hanafi selaku dosen pengampu. Jadi mengenai ilmu pengetahuan, Al-Quran itu sudah jelas menjelaskan banyak sekali mengenai ilmu serta pengetahuan dan teknologi. Karena Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang merangkum dari zaman dahulu hingga zaman yang akan datang. Artinya Al-Quran itu adalah kitab lintas zaman, kitab yang dibawa Nabi Muhammad. Namun kitab tersebut berisi dari sejak zaman dahulu hingga zaman yang akan datang. Kitab lintas zaman dari zaman dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, maka sudah menjadi barang pasti bahwasanya ilmu pengetahuan dan teknologi telah terangkum jelas di Al-Quran. Nah, di sini saya akan mengambil satu ayat mengenai ilmu pengetahuan pada surat Al-Baqarah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah Ta'ala memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam sehingga mengalahkan atau lebih unggul daripada malaikat. Nah, artinya di sini Allah Ta'ala menuangkan ilmu pengetahuan yang sangat banyak kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam inilah orang yang diberi ilmu secara langsung oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah cikal bakal ilmu pengetahuan, inilah cikal bakal ilmu pengetahuan dari dulu. Nah, nanti ilmu pengetahuan ini akan berkembang seiring perkembangannya zaman. Nah, awal mulanya ilmu pengetahuan itu adalah dari Nabi Adam. Nah, kemudian satu paduan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran dan contoh implementasinya. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab lintas zaman. Nah, ini saya ambil suatu kisah Nabi Musa di kitab Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'azim. Maka telah aku wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah laut itu dengan tongkatnya, maka terbelahlah lautan seperti halnya terbelahnya kedua gunung. Nah, ini kenapa saya ambil kisah Nabi Musa? Karena Al-Quran ini merangkum, walaupun kisahnya hanya kisah Nabi Musa, tapi bukan hanya
soal cerita belaka, karena dalam ayat lain Al-Quran mengatakan in huwa illa asatirul awal, ini bukan hanya cerita belaka orang-orang terdahulu, melainkan ilmu pengetahuan yang akan menjadi bahan kajian, yang akan menjadi objek kajian di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, artinya Al-Quran ini kitab lintas zaman. Ini kan maksud daripada ayat tadi, mukjizat Nabi Musa sudah sampai pada di situ. Maksudnya terbelahnya lautan dengan tongkat itu sudah sampai di situ pada zaman Nabi Musa dahulu. Nah, nanti nggak akan terulang. Terbelahnya lautan dengan tongkat nggak akan terulang karena itu pada itu Nabi Musa. Nah, di masa sekarang membelah laut bukan dengan tongkat, tapi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan apa? Dengan membuat jembatan, dengan membuat terowongan bawah laut. Itu sudah banyak sekali contohnya, dan jembatan sudah sangat banyak sekali. Tanpa saya memberikan contoh ya, sudah sangat banyak sekali jembatan-jembatan dan terowongan-terowongan bawah air laut. Nah, itu namanya membelah laut. Sama saja dengan membelah laut, katauhil adim, seperti gunung yang terpisah, gunung yang terbelah. Nah, itu zaman sekarang. Di zaman dahulu Al-Quran telah merangkum bahwasanya Nabi Musa membelah laut. Zaman sekarang, nah, Al-Quran juga merangkumnya, yaitu membelah laut dengan cara ilmu pengetahuan atau dengan jembatan dan sebagainya. Nah, di masa yang akan datang bukan hanya lautan yang dibelah. Tadi kan kata kuncinya membelah ya. Tadi kata kuncinya membelah. Nah, di masa yang akan datang bukan hanya lautan yang dibelah, akan tetapi luar angkasa. Nah, kok kenapa di luar angkasa? Nah, karena di zaman yang akan datang bukan lagi lintas pulau yang dibelah, bukan lagi lautan yang dibelah, namun jangkauannya lebih luas, yakni angkasa. Seperti dikutip dari www.poaindonesia.com, ilmuwan Jepang optimis wahana antariksa lancar dekati bumi. Banyak sekali contoh-contoh di internet, di situs-situs protokol dan sebagainya, itu contoh-contoh mengenai perjalanan luar angkasa, seperti yang kita ketahui Neil Armstrong, kemudian angkasawan-angkasawan lainnya yang berhasil menembus angkasa, berhasil terbang ke luar angkasa. Nah, itulah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sumber pusatnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu satu tadi, wa 'allama adama asma'allaha tsumma 'allamahum al-malaikah. Itu sumber utama ilmu pengetahuan. Awal mula ilmu diturunkan kepada manusia, kemudian turun menurun ilmu menjadi berkembang seiring dengan perkembangannya zaman. Nah, disitulah Al-Quran merangkum semuanya, dirangkum oleh Al-Quran dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Salah satu contohnya seperti contohnya Nabi Musa membelah laut. Nah, di zaman dulu Nabi Musa membelah laut itu sudah sampai di situ. Di zaman sekarang membelah laut bukan dengan tongkat, akan tapi dengan ilmu pengetahuan, dengan membuat jembatan, membuat terowongan bawah laut dan sebagainya. Di zaman yang akan datang bukan hanya lautan lagi yang dibelah, akan tetapi angkasa lah dijelajahi oleh manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring perkembangannya zaman. Itulah sudah dirangkum semua oleh Al-Quran, karena begitulah kemukjizatan Al-Quran. Nah, itulah inti daripada filsafat ilmu, filsafat ilmu pengetahuan, integrasi ilmu pengetahuan bersama dengan Al-Quran dengan contoh implementasinya di era modern. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf untuk diri, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kata yang saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.